Kali ini alhamdulillah beliau udah ada di sini, Mas Syamnya udah ada di sini, dan kita juga ada Mas Jody dari Peksita, dan kita bakal ngobrolin tentang apa sih pemanfaatan Canva untuk UMKM. Karena Canva ini ada yang gratis dan ada yang berbayar. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan penggunaan Canva, khususnya yang gratis ataupun yang berbayar, dan panitia bilang tadi ada hadiah paket Canva untuk 3 bulan. Jadi buat teman-teman yang untuk ada di sini yang mau siapin pertanyaan, bisa nanti kita kasih hadiah dari panitia. Canva berlangganan selama 3 bulan. Jadi berhubung waktunya udah jam 2, insya Allah kita panggilin Mas Syam dengan Bang Jody di sini. Silakan Bang Jody sama Mas Syam. Bismillah. Narasumber di tengah. Narasumber tengah, kita Iya. royokin aja. Kita nara-nara aja kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halal culture, mana suaranya? Assalamualaikum. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini hari ketiga, hari terakhir. Hari yang dimana kita sama-sama berkumpul. Ini kalau saya lihat, tadi saya sempat tanya-tanya juga ternyata ini lumayan cukup ramai nih hari ini nih ya. Lumayan Bang Jody. Ya, Masya Allah ya. Hari ini alhamdulillah, tambah lagi hujan, makanannya makin laku kayaknya. Oh insya Allah iya. Dari kemarin nih hujannya sih ya. Dari kemarin terus benar. Oke, kita kalau saya sih ngomongin sedikit aja nanti tentang Peksita itu sebenarnya sebuah organisasi dari UMKM yang dimana itu ada namanya Bu Elsa. Dia pencetus untuk bisa bagaimana memakmurkan UMKM tersebut. Oke. Karena UMKM ini kan kadang-kadang masakan rumahan, ya kan? Siapa Iya, sih yang benar, buat? benar. Pasti yang ditanya siapa yang buat. Iya. Pasti ya kan kalau UMKM itu. Siapa sih yang buat? Oh ibu ini, mak itu gitu. Jadi ini Peksita Masya Allah sekarang sudah berjalan hampir berapa tahun? 3 tahun apa? 3 tahun ya. Itu sudah banyak sekali dan sudah banyak membantu. Tapi kembali lagi ternyata Masya Allah. Assalamualaikum Sat. Masya Allah. Ya. Izin Sat. Siap Sat, izin Sat. Ana begitu ngelihat auranya beda ya kalau Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Sehat terus Ustadz. Ya. Jadi sekali lagi buat Peksita, ini sebenarnya bukan hanya sekedar daerah Bekasi doang. Oke. Tapi karena tercetusnya di Bekasi dan dia sudah banyak juga untuk merekrut segala macam. Tapi yang paling penting, beliau itu Masya Allah, itu pendekatannya langsung tuh ke petinggi-petinggi. Oh. Di bidang pemerintahan tentunya. Iya. Karena kan UMKM itu harus ada sedikit sains lah. Iya, oke. Iya kan? Iya, Biar iya. ada permit. Biar kalau mau bikin event gampang ya Betul, kan ya. betul. Nah alhamdulillah Peksita sudah melakukan beberapa kegiatan. Sampai hari ini gitu. Jadi manfaatnya sudah dirasakan oleh banyak orang. Tapi kembali lagi. Peksita tanpa Canva nggak ada apa-apanya. Oke. Tadi harus saling berkaitan gitu Teh. Benar. Iya. Berarti Peksita ini berarti awal mulai dari Bekasi Bang Jody, Bekasi, ya? di Bekasi. Dari Bekasi, kumpulan UMKM dan bukan cuma kuliner kalau dengar dia. Nggak cuma kuliner ada ya. fashion juga. Ada fashion juga ya. Dan tentunya setiap UMKM tuh butuh yang namanya promosi ya. Betul. Dan promosi ini mayoritas sekarang kan ada Canva ya Mas Syam ya? Iya, Panggilnya betul. Mas Syam atau Dokter Syam ini? Mas Syam aja. Mas Syam aja. Asal jangan Masam. Nanti asem dong jadi. Oke. Iya. Mas Syam, jadi gini. Ini kan di Bekasi berarti Peksita ini udah berapa lama nih sama Mas Syam? Tapi perkenalan dulu dong. Tadi kita manggil Dokter Canva. Siapa sih ini Dokter Canva gitu kan? Masya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum kenal, namaku Syamas. Atau kalau di konten itu biasanya dikenalnya Dokter Canva memang. Dokter Canva. Oke. Sebenarnya ada sedikit fakta juga nih. Aku biasanya brandingnya DR.Canva. Banyak orang bilang Dokter Canva, Doktor Canva. Gitu. Sebenarnya padahal itu desainer.
Oh, desainer. Desainer. DR, desainer. Ibu-ibu sekalian, yang hadir hari ini, alhamdulillah kita sudah berhasil memecahkan sebuah teoritik kode yang selama ini memblunderkan kita semuanya. Ternyata DR itu adalah desainer. Iya, betul. Bukan dong. Berarti salah dari Itu kemarin. persis waktu gue dikirimin, Bang Jod, saya kirimin karangan bunga ya, atas nama Bang Jod. Oh iya, oke. Begitu gue nyampe ke restorannya, DR Jody Bejo. Nggak taunya dari Jody Bejo. Dari jadinya ya. Aduh, oh jadi itu desainer DR itu. Desainer, betul. La haula wala quwata illa billah. Lanjut. Iya, kenapa kok nggak tulis aja desainer gitu waktu dulu? Karena waktu dulu itu tahun 2020, Canva belum secanggih sekarang, belum ada AI segala macam, cetak juga masih blur. Aku malu bilang desainer, karena dia bilang desainer masa pakai Canva kan gitu. Iya. Akhirnya karena malu insecure, singkat aja lah DR Canva. Udah, gitu. Jadi itu bukan gelar dari sekolahan ternyata. Bukan. Ya, DR itu adalah desainer. Ya Masya Allah ya. Tertipu. Selama ini ternyata di dunia itu, wah benar-benar. Nah, Mas Syam, tadi berkaitan sama Pexita nih. Mas Syam udah kerjasama yang kayak gimana sih sama Pexita sebenarnya? Iya, sebenarnya banyaknya teknisnya ketika Pexita lagi ada event, lagi ada acara seperti ini, ya kita saling bantu promosiin gitu. Terus kemudian kalau misalkan Pexita ada kebutuhan, oh tolong dong ajarin teman-teman. Kemarin masalah branding, masalah desain packagingnya, kan pakai Canva salah satu solusinya. Nah biasanya kita sharing ke sana. Oke. Tunggu. Sebenarnya Canva itu apa sih? Oh, iya. Ada yang belum tahu nih, ya kan? Tersangkanya, buat ngelukis kali. Oh itu kanvas. Beda lagi. Iya. Oke, Canva itu apa sih? Canva itu sebenarnya aplikasi desain ya. Canva itu aplikasi desain yang bisa teman-teman pakai di handphone. Jadi teman-teman bisa desain packaging, desain banner, promosi yang besar-besar hanya di genggaman tangan. Ya. Dari aplikasi Canva bisa free ya, artinya nggak usah harus pakai berlangganan dulu, kita mulai pakai Canva free aja udah bisa. Nah gitu. Tapi kalau misalkan ada rezekinya, ada budgetnya, bisa upgrade lagi ke Canva Pro untuk fitur-fitur lainnya. Bulanan, tahunan, 3 bulanan? Nah, Canva itu ada yang bulanan sama tahunan, yang selamanya nggak ada. Oke. Sebulannya berapa? Sebulannya itu di sekarang 90.000. 90.000 sebulannya. Tapi Bang Jod, buat teman-teman dari sini kita punya gratisan Canva Pro 3 bulan. Buat teman-teman nanti, buat yang bertanya atau buat yang menjawab dari pertanyaan Mas Syam nih, kita punya voucher Canva Pro untuk 3 bulan. Berarti 3 kali 90.000 Ada loh. syaratnya, Teh. Ada dong. Punya handphone, nggak punya. Sama kuota. Oh iya. Kalau nggak ada kuota, gimana gitu? Oh, nebeng wifi. Boleh. Oh iya. Nah ini berarti nilainya 3 kali 90.000 berarti. 90.000 berarti 270.000. Jadi kita punya voucher senilai 270.000 buat teman-teman yang mau bertanya atau mau menjawab pertanyaan dari kita nanti. Dan tambahan, Ted. Yap. Pertanyaan yang sangat menarik, hadiah tambahannya adalah menginap 7 hari 7 malam di sini. Hall 3, kalau mau. Kalau mau. Itu. Kamar mandi ada. Ada. AC, ya kan? Silakan. Boleh ya? Oke. Lanjut ke Canva. Nah, gini Mas Syam. Jadi selama ini berarti kan UMKM kita punya permasalahan dengan marketing ya. Iya benar. Nah, salah satunya dibantu oleh Canva nih. Nah, kira-kira nih perbedaan Canva di 2024 yang sekarang, ini bentar lagi 2025 nih. Iya, ada benar. perbedaan gak sih 2024 sama 2025 aplikasi Canva ini nih? Oh banyak. Jadi ada kalau misalkan teman-teman lihat ada campaign baru Canva namanya Droptober. Atau dimulainya karena mulainya Oktober kemarin. Oke. Droptober. Nah jadi ada fitur-fitur sekarang yang benar-benar membantu teman-teman UMKM, memudahkan teman-teman UMKM untuk mendesain. Contohnya misalkan nggak punya ide, teman-teman bisa cari, ketik aja di situ, ada namanya fiturnya Magic Write. Misalkan beri aku ide untuk promosi bulan November, nanti dikasih ide langsung. Oke. Langsung ada ketikannya seperti itu di Canva-nya. AI ya berarti. Iya. AI ya? Sudah ada AI-nya betul. Nanti dari situ sudah keluar semuanya, langsung kita namanya ada Magic Switch. Alihkan dari yang tadinya teks aja ke jadi sebuah desain.
Jadi tadinya teks, kita alih ajaib jadi sebuah desain. Tinggal masukin foto produk, harga-harganya aja. Sama kata-kata. Sama kata-katanya, betul. Tapi ingat ya, buat semuanya harus punya produk. Iya. Walaupun bener. cuma penyukur jenggot. Tapi nggak boleh. Rasul melarang. Iya. Bisa dipanjangin aja. kita. Nah, berarti itu kita mudah banget dong. Sekarang Iya. kita nggak perlu, kasarnya gini ya. Profesi desainer makin berkurang loh jadinya kalau begitu. Benar nggak? Tentu ada keterbatasannya. Keterbatasannya ada. Oke. Jadi keterbatasan di Canva itu adalah salah satunya Canva nggak bisa dihakikan ya. Nggak bisa Oke. dihak kekayaan intelektual kan nggak bisa. Jadi kalau teman-teman mau paten kan itu nggak bisa pakai Canva. Pakai desainer yang lebih profesional Oke. gitu. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman perhatikan hasil desain dari Canva itu biasanya sudah ketebak gitu. Wah ini kayaknya Canva banget gitu. Nah biar teman-teman terpersonalisasi nanti ketika sudah ada budget, nah teman-teman bisa meng-hire desainer profesional gitu. Oh, berarti desainer profesional pun bisa pakai Canva-nya juga ya? Bisa. Dan nggak akan sebenarnya. dikata-katain lagi kan sekarang? Sekarang harusnya udah enggak sih. Harusnya udah enggak ya? Sebentar. Gimana Bang? Telah diketemukan seorang anak kecil. Oh ada emaknya. Iya dulu kan dikata-katain tuh kan kayak tadi kan. Iya, Desainer kok pakai Canva? Emang Iya. ada desainer pakai Canva katanya kan? Orang mau Photoshop, Corel apa gitu ya. Tapi sekarang desainer pun sekarang kayaknya udah nyari ide juga pakai AI juga ya. Buat Iya, nyari benar. idenya. Ya, gitu. alhamdulillah. Jadi memang Canva peruntukannya untuk teman-teman yang mungkin latar belakangnya bukan seorang desainer, tapi butuh desain, nah pakai Canva. Kurang Oke. lebih gitu. Nah seberapa Oh, oke sih si promnya nih yang si tulisannya itu menuangkan ide-ide. Misalnya kita punya nih kayak gini nih ada produk Bagelen dari Mama Elvi, kreasi Mama Elvi. Nah gimana dia bisa bikin supaya ada gambar begininya itu udah promnya tuh udah bener belum sih gitu? Oh iya, nah jadi boleh aku pinjam. Nah teman-teman, jadi kalau di Canva enaknya ketika kita sudah menjelaskan ya, kan kebutuhannya untuk produk apa sih? Misalkan Oke. di sini apa ini produk? Bagelen. Bagelen, ya Ah. Bagelen Premium. Nah contohnya gitu, kita jelaskan ada varian rasa apa Heeh. dan tone warnanya itu apa? Oke. Tone warnanya misalkan di sini ada warna coklat, warna orange, warna hitam gitu seumpama ya. Nah nanti itu bisa disesuaikan temanya. Oh sukanya kayak gini. Kalau kita bingung sama fontnya kayak gimana, nanti ada rekomendasi font juga dari Canva. Ah. Nanti kita tinggal sekali klik itu kan buat memutar fontnya. Misalkan nggak suka yang ini nanti dia akan keputar lagi, itu bisa. Oh jadi ada berapa option ya? Ya, jadi ada opsi juga. Dari sampai background color segala macam. Background colornya juga bisa. Oh. Karena kan kita udah punya ikutin logonya kan. Oh. Kita color palette kita ada 3 warna misalkan, coklat, orange, putih. Itu nanti dia akan berputar di situ-situ terus. Gitu. Oh, jadi free-nya berapa lama free? Free-nya? Free. Begitu Iya. masuk Canva free-nya berapa Free. lama? Itu free terus. Oh free terus. Free terus, betul. Jadi bisa pakai yang free, tapi kalau mau yang aplikasinya bisa Free. lebih detail lagi, Iya. yang berbayar. Betul, betul. Dan satu lagi mungkin satu fitur yang dari Droptober yang aku suka, teman-teman biasanya pakai mockup itu kan, oh ada botol, ya udah botolnya ditempelin di situ ya. Padahal botolnya mungkin nggak sama yang kita jual. Atau packaging gitu ya, packagingnya ukurannya oh yang dari mockup packagingnya segini, padahal nggak sama yang kita jual. Nah kalau di Canva Droptober itu ada fitur yang namanya custom mockup. Nah itu enak banget teman-teman. Jadi sesuai sama apa yang ada di packaging kita foto, nanti logo ataupun desain kita bisa langsung ditempel di sini. Jadi bisa disesuaikan dengan ukuran packaging yang sebenarnya. Nah itu ada namanya custom mockup, itu fiturnya. Custom mockup ya. Oh. Jadi kita gampang Udah, banget ya. udah ada Ted, udah diem aja Ted. Ternyata kita ketipu sama DR tadi. Ternyata desainer, bukan dokter. Bukan dokter. Gua sampai tadi ketemu manggilnya pasti dokter masalahnya. Sekarang kita udah berubah panggilan. Udah, iya, udah. Oke, Mas Sam ini luar biasa ya. Untuk seorang, apa katakan, ini bisa dibilang penemu. Bisa dibilang penemu lah ya. Penemu program, Iya, iya. untuk membantu usaha teman-teman. Untuk ya segala macam yang jelas, insya Allah diambil manfaatnya aja. Betul, Kalau mau betul. ngomong soal kompetitor, ya ampun, kita ke Roxy Mas kanan, toko handphone, depan handphone, atas handphone laku aja kok gitu ya. Bener. Jadi nggak perlu khawatir buat semuanya. Silakan berkreasi
Istilahnya kan gitu ya. Iya, betul. Ayo silakan berkreasi. Sudah disiapkan nih. Ya. Dan ini produk lokal loh. Betul. Ya kan? Oke, yang menjadi pertanyaan gue adalah, Mas Syam, ide pertama pengen bikin itu apa coba? Ya, jadi sebenarnya ide pertama adalah ketika gini teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dengar sebuah quotes gitu ya. Ketika kamu mencari sesuatu tapi kamu nggak nemuin, mungkin kamu yang harus buat kan gitu ya. Iya, iya. Ada kata-kata seperti itu. Nah, aku kepikiran waktu pandemi awal-awal. Jadi pas pandemi awal-awal, wah ini UMKM banyak yang langsung Oh iya. online gitu kan ya. Yang tadinya offline ya biasa sebar brosur dan Belum lain-lain. kena pajak. Sekarang maaf, online sudah kena pajak. Iya. Gede lagi. Itu dia masuk online. Nah, mempromosikannya gimana? Biasanya cuma share-share di grup WhatsApp Betul, gitu. iya. Teks-teks aja nggak kelihatan nih produk yang dijual apa. Nah, dengan Canva cuma bisa diakses di handphone, maksudnya. Nah, teman-teman bisa buat desain yang menarik, template sudah disediakan, bisa membuat customer-nya lebih tertarik lah sama produk-produknya gitu. Oh, luar biasa. Jurusan apa sih dulu kuliahnya? Jurusan Kalau gue kan komunikasi. IKJ, ikut kakak jualan. Itu istilah Masuk. baru lagi kayaknya. Masuk. Iya, dulu ngambil apa kuliahnya? Aku D3-nya hubungan masyarakat, Oke, S1-nya komunikasi pemasaran, oke. S2-nya manajemen pemasaran. Udah lepas lah. Iya, dia Cuman pasar semua berarti. desainernya dari mana gitu. Dia membaca pasar menjadi desainer. Oh iya, benar. Jadi orang yang disuruh mendesain ya kan Iya, ya, iya. gitu ya. Dia hanya menyediakan perangkat. Betul. Jadi buat semuanya silakan pertanyaan sudah bisa kita buka ya. Ya. Silakan yang mau bertanya, kok gue jadi MC gue. Gak apa-apa dong. Oh iya gitu ya. Iya. Oke, nah silakan Ibu. Jangan lupa sebutkan nomor kaki berapa. Nomor Iya, kaki. karena akan Sebentar, kita ambilin. Enggak, saya ke sana aja. Oh, gitu? Saya Oke, ke sana. boleh. Saya orangnya mobile. Oke, Mobile. berarti Mas Jody memang benar-benar bantu MC loh kali ini. Invoice-nya nanti Bahagia masuk. gua. Invoice-nya masuk kemana nih nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Windri. Saya mau tanya kalau di Canva itu ada tips gak ya untuk ngeblur wajah? Kan saya biasa pakai untuk bikin katalog baju anak gitu. Kadang suka pakainya tuh yang dari elemen grafik itu loh. Iya, iya seperti itu. Maksudnya ada tipsnya nggak supaya ngeblur aja gitu, nggak perlu pakai elemen-elemen stiker. Iya. Kayak kurang gitu. Oke, Ya, iya. terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Kak. Kayaknya Ya, kita karena- berdiri ya Mas Jod. Ya. Kita berdiri aja lah ya. Iya nggak apa-apa. Karena kan sunahnya memang sebaiknya muka tidak boleh kelihatan. Iya. Kecuali bertemu langsung. Ya, Iya. gitu. Jadi aku izin menjawab, Ya. sebenarnya ada fiturnya di Canva, itu ada efek blurring. Caranya adalah di gambarnya, ketika misalkan kita ada gambar, diklik aja gambarnya, terus kemudian nanti ada edit foto. Nah setelah edit foto diklik, di situ ada blur gitu, atau buramkan. Nah buramkan itu ada yang kita tunjuk, kita seleksi, ada juga yang seluruh fotonya diburamkan. Persentase buramnya juga nanti bisa kita custom, mau buram sekali gitu ya, atau samar-samar itu juga bisa kita atur gitu sih. Kebayang nggak? Kalau kurang buram, ini di sebelah sini ada toko, nama yang punya toko namanya Buram. Iya namanya. Buran. Sebentar, karena bertanya jadi kita kasih hadiah Canva Oke. Pro 3 bulan. Alhamdulillah, Masya Allah. Sama-sama. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya silakan. Oke, ini Oh, di mana nih? depan, Oke, sini dulu ya. Iya, iya, iya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau tanya nih, Mas Syam kan juga salah satu jadi konten kreator ya. Mungkin belum, saya baru ngikutin sekitar setahun yang lalu Oh, belakangan. lama itu. Iya. Iya. Saya mau minta tips nih. Saya kan masih jadi karyawan, tapi pengen banget jadi konten kreator juga. Oh. Nah, cara nentuin niche, apa sih namanya ya? Niche. Niche-nya ya. Iya. Itu tuh yang cocok tuh gimana sih tips and triknya? Oke, oh Masya Allah. Luar biasa. Dari kerja kantoran sama, aku izin jawab. Iya. Aku juga dulu kerja kantoran. Di sini aku bukan membeda-bedakan ya. Teman-teman mungkin ada pilihannya atau mungkin mau cari tambahan gitu ya. Selain penghasilan dari kerja kantoran. Nah, pertama manajemen waktu dulu. Ya, manajemen waktu itu yang harus kita tekankan karena namanya kerja kantoran itu waktunya agak sempit. Biasanya aku menetapkan di malam hari buat cari ide sebelum tidur mungkin ya. Nah, terus kemudian pagi harinya setelah salat subuh mungkin, nah itu udah merancang skrip sedikit-sedikit.
Begitu nanti di waktu siang hari atau pas pulang kerja itu udah mulai bisa cicil kontennya. Biasanya aku setelah isoma ada waktu sedikit, nah mungkin aku bikin-bikin konten di Canva gitu kan, itu bisa. Nah, atau juga mungkin di namanya bank konten. Jadi di weekend atau di akhir pekan ya, Sabtu atau Ahad, nah teman-teman bikin tuh konten. Misalkan 3 konten atau 4 konten untuk 1 minggu itu. Nah, di situ nanti teman-teman tinggal edit dan posting aja. Terus kemudian untuk niche-nya itu niche kan ceruk pasar artinya. Jadi bayangkan seperti kita sedang berlari, kira-kira garis finish kita akan seperti apa. Nah, dari awal aku bikin konten Canva, target marketku aku adalah kreator dan UMKM. Makanya jadi di titik seperti sekarang aku berbagi ke teman-teman konten kreator, berbagi ke teman-teman UMKM, memang sudah direncanakan dari tahun 2020 gitu. Jadi aku bukan yang orang ke corporate, ke brand, tapi memang incernya ke UMKM dan teman-teman content creator gitu. Oh, itu namanya bank konten ya? Bang konten. Bukan bank konten. Bangkotan Bang bukan. iya, bang konten. Oke, berarti Bang konten pendek loh tuh ya. kecil banget dong. Nah, berarti kita memang harus tentuin dulu si Ujungnya. ujungnya ya. Target marketnya mau siapa nih? Baru kita, dan tadi Finish. berarti nyicil-nyicil itu berarti harus konsisten berarti ya. Iya, Jadi memang nabung konten dulu berarti kita. betul. Di akhir pekan gitu ya. Oke. Misalkan lagi nggak kemana-mana, nah itu bisa. Nah, itu Asal. Jangan di kamar mandi, jangan. jangan, Jangan, dong. jangan. Berarti permasalahan terbesar kita salah satunya adalah UMKM ya, nggak Iya. konsisten bikin konten berarti. Iya, karena ini data yang aku dapat tahun 2024 ini kalau nggak salah 60%, 60 juta UMKM sudah berkontribusi, tapi yang masuk ke konten digitalnya itu hanya 22 juta. 22 Artinya juta. cuma 1/3-nya. Sepertiganya. Iya, sepertiganya. Nah itu sih. Oke. Oke. Ya, silakan yang selanjutnya. Oh ini, Oke. Bapak ini. Ya. Kita maaf depan dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Sam, saya mau minta tips bagaimana saya biasa membuat presentasi dan sekarang ini mulai pakai Canva nih. Kayaknya cukup menarik dengan berbagai macam template-nya gitu ya. Nah, ada tips nggak untuk membuat presentasinya itu dengan model animasi seperti di PowerPoint, tapi dengan Canva? Sampai sekarang belum tahu gimana caranya. Mungkin ada tipsnya kah gitu? Oh iya, oke. Itulah kegunaannya kita bertemu sekarang. Wah, Bisa bertanya langsung, benar nggak ya? Iya kan, ya nggak Mas? Iya kan, pengunanya hari ini datang gitu. Silakan, lanjut. Baik, aku izin menjawab. Jadi saat kita membuat presentasi ataupun konten feed, biasanya ada animasikan ya, fitur menganimasikan sebenarnya. Nah, di situ ada animasi yang template yang dari kanan, dari kiri timbul terus kemudian berputar dan sebagainya macam, itu sudah disediakan oleh Canva. Tapi pun ketika kita mau buat animasinya versi kita sendiri, itu bisa di custom animasi. Jadi kita klik elemennya, misalkan seumpama gambar awan gitu ya, gambar awan kita klik. Nah, di sini ada tulisan animasikan atau animate, diklik aja. Nanti ada custom animasi yang ikonnya gambarnya lebah. Gitu. Jadi gambarnya lebah, di situ kita bisa atur jalurnya. Entah dia berputar atau mungkin dia ke atas, ke bawah, atas bawah gitu. Dan sebagainya itu bisa. Atau seumpama kita, aduh mas, aku maunya beres aja deh, yang penting animasinya jalan aja. Itu juga ada namanya transisi ajaib. Jadi antara slide 1 dan slide 2, di situ ada sela-sela. Nah, diklik di tanda plus transisinya. Nah, di situ pilih yang opsi transisi ajaib. Itu nanti biar Canva yang atur untuk transisinya. Oh, Masya Allah. Ya, oke ya, aman ya? Menjawab Oke, ya? Ya, oke. Kalau enggak, minta nomor WA-nya bisa. Boleh. Langsung aja. Berarti si Canva itu bisa bahasa Inggris, Bisa. bisa bahasa Indonesia. Bisa. berarti. Bahkan bahasa Sunda sama Jawa sudah dimasukkan juga. beneran? Iya beneran. Masya Allah. Sunda sama Jawa dulu. Iya. Iya. Ini dari Sumbawa nih nanya dong. Iya, nggak mau nanya. Kalau nggak mau nanya kita yang tanya. Ya, kalau nggak nanya kita yang tanya, benar nih. Ini teman saya, Bapak Ibu sekalian. Beliau dari Sumbawa, Masya Allah. Ya, jadi Mas Fajar, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, ini beliau datang dari Sumbawa sengaja sampai tanggal 16 besok karena beliau mau umroh. Masya Jadi Allah. stay di sini. Ya. Mohon Masya doanya Allah. kita semua bisa umroh. Amin. Amin. Insya Allah, ya. Kita kasih hadiahnya langsung dari Muslim Madani. Boleh, boleh, Muslim boleh. Madani. Ini dia bisa Ini dipakai. langsung. Nah, Muslim Kita langsung Madani- sengaja mau kasih hadiah buat antum. Boleh Muslim di depan? Madani ini Boleh di depan. Ya, oke. ada booth-nya di sini. Ya, di sini, Sir. bagian Ikhwan gini, Pak. Ya. Nah, ini kebetulan ada Muslim Madani ini bagian dari Peksita juga. Betul. Di
Dibantu juga sama Mas Syam juga ini. Permisi, itu gembongnya. Oh, itu gembongnya, itu yang pembuatnya loh Pak. Dan ini Mas Syam yang bantu buat kanvanya gitu Pak, buat marketingnya lah gitu kira-kira. Semoga mabrur insya Allah, sehat-sehat Insya Allah. terus, Amin. sampai tanggal 16 lancar. Ya. Mabrur di sana insya Allah. Oh, ada usaha kuliner di Sumbawa? Di Sumbawa ada kuliner. Tapi usaha nggak buka kuliner. booth di sini berarti? Enggak. Berarti Bapak mending PDKT dari sekarang buat bikin marketingnya. Bisa. Boleh insya Allah. Insya Allah. Dibantu insya Allah. Harus gabung Pevita dulu nggak? Backsita dulu nggak? Boleh. Boleh gabung Backsita dulu ya? Nama ininya apa Pak? Qadarullah minta nama warungnya Soto Surabaya. Alhamdulillah udah hampir 23 tahun. 23 tahun, Masya Soto Allah. Surabaya. Soto Surabaya di Kota Bima. Di Kota Bima. Jadi soto, rawon, Hah? dan sop buntut. Masya Allah. Kayaknya harus dibawa ke sini biar kita tester ya. Insya Allah. Siap. Silakan Pak. Iya, Pak. Oke, silakan Ya. Pak. Oke, silakan. Kita ada yang mau tanya lagi. Wah, yang Satu mana nih? kiri kanan, kulihat saja. Yang satu pakai nikop, yang satu pakai masker. Oke, Yang mana, Pak? kemana nih? Iya, dua-duanya deh. Boleh, Dua-duanya. boleh. Kita langsung dua-duanya. Boleh, Antum bikin sebelah dua ya? sana, ini Oke, Anda oke. sebelah sini. Oke, siap. Berarti biar langsung Iya, dua-duanya biar dijawab langsung ya. hadiahnya kita bagi dua-duanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya mau nyapa Bang Jody. Ya. Bang, kita sama satu alma mater IKJ, ikut kakak Jody. Iya. Saya mau tanya, apa yang menjadi kelebihan atau yang membedakan Canva dengan aplikasi sejenisnya? Dan ada nggak sih tips untuk emak-emak yang gaptek untuk bisa menggunakan Canva dan supaya emak-emak itu yang gaptek itu bisa menggunakan Canva gitu. Ada nggak tips dasar-dasarnya aja gitu, jangan yang terlalu susah, biar cepet tahu. Ya, gitu. Ya, makasih, wassalam. Iya, sama-sama. Ya, biar cepet tahu maksudnya, biar gampang. Iya. Ayo, langsung jawab dulu yang satu ini. Iya, jadi apa yang membedakan? Yang pertama, Canva bisa dibuka dimanapun, sementara aplikasi sejenis itu terbatas. Ada yang hanya di Android Sorry, saja. iOS dan Android? Iya, Dua-duanya? iOS Android bisa dua-duanya. Aman, oke. iOS Android, iPad, PC, laptop semuanya bisa gitu. Nah, sementara aplikasi lainnya itu biasanya hanya di Android saja atau di iPhone saja atau di PC dan laptop saja gitu. Di handphone belum bisa. Jadi aksesnya itu sudah enak gitu. Dan kemudian yang kedua sudah terintegrasi dengan banyak fitur AI gitu ya. Dan selalu update. Biasanya Canva itu update fitur sekitar per 3 bulan sekali. Seperti yang kemarin Droptober, sekarang ya sampai di tahun depan itu akan ada update-update terus seputar AI-nya juga. Terus kemudian bagaimana caranya sih buat kita yang gaptek bisa pakai Canva? Salah satunya adalah menggunakan dengan template-nya Canva yang sudah disediakan. Jadi Canva sudah menyediakan berbagai macam template untuk di Facebook, Instagram. Misal, saya punya botol. Ya, Terus mau jualan nih. Jualan. Ya, susu lah misalnya. Terus Iya. gimana? Nah, Udah ada template-nya nih. udah ada template-nya. Tinggal ketikkan template misalkan minuman atau susu. Ya. Itu biasanya sudah ada. Ah, Nah, lebih foto yang gampang. jadi foto yang jadi contohnya dihapus saja, diganti sama produk kita. Ah. Harganya dan nama Iya. produknya Itu tinggal ada bahasa dikasih. Jawanya? Ada. Jawa, Sunda ada. Bahasa Jawa, Sunda ada Iya. gimana? Nanti mungkin ada- menyusul ada kelas bahasa-bahasa gue lain. Udah. Bahasa-bahasa lain Iya. menyusul. Oh gitu ya. Jadi ini gampang ya, tinggal Insya Allah gampang. copy paste. Iya, Ya, benar. oke. Iya, bahasa Indonesianya ada kan? Ada bahasa Ada Indonesia. bahasa Indonesianya. Dia memang orang Inggris tapi kan nggak bisa ya begitu. Oke, Teteh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di Canva itu kan banyak template ya, Mas. Ini terkait dengan isu copyright ya. Misalnya nih, anggaplah kita pakai template logo dan kemudian di sisi lain ada usaha juga yang menggunakan template logo sejenis. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita akan kena copyright terhadap hal itu gitu. Terus yang kedua terkait dengan konten sunnah. Konten sunnah kan tidak diperbolehkan menggunakan musik ya. Kira-kira nih tips dan trik apa yang bagus terkait untuk audio-audio konten-konten sunnah dan gimana caranya kita maksimalkan audio yang ada di Canva untuk konten sunnah tersebut. Demikian. Oke, Jazakallah terima khair. kasih. Masya Allah.
Jadi yang pertama masalah copyright. Jadi Canva memang aksesnya itu sumber terbuka atau open source. Jadi memang siapapun bisa menggunakan template dari Canva. Baik itu logo, poster, dan sebagainya. Jadi seperti tadi yang di awal aku sampaikan, di Canva kita tidak bisa menghakikan ya. Hak kekayaan intelektual dipatenkan itu tidak bisa. Artinya ketika kita pakai dan mungkin bisnis lain juga pakai, mungkin mirip ya. Walaupun sudah diubah-ubah sedikit tapi mirip nih gitu. Mereka berdua tidak bisa saling melaporkan. Karena ya dua-duanya pakai Canva, dua-duanya pakai open source gitu. Tidak ada yang bisa dipatenkan. Pertama itu, jadi insya Allah aman. Detailnya itu juga kalau misalkan mau cari, ada udah dibuat versi bahasa Indonesianya juga. Tinggal ketik aja copyright atau lisensi Canva gitu. Nah itu biasanya udah ada, bisa dibaca-baca lagi. Terus kemudian yang kedua untuk konten sunnah, nah aku rekomendasiin ke teman-teman, di Canva sebenarnya sudah disediakan juga sound-sound XVX gitu ya. Kayak suara angin gitu ya, suara klik gitu kan, suara ya seperti pintu dan lain-lain, itu bisa dimanfaatkan. Dan sebaik-baiknya kalau aku menyarankan teman-teman UMKM, itu dengan VO kita, dengan suara kita langsung. Karena suara kita itu biasanya branding juga Bapak Ibu dan teman-teman. Gitu. Mungkin orang nggak ngelihat produk kita gitu ya, tapi denger suaranya nih brand ini nih gitu ya. Nah, itu persis kayak gini. Ada ibu-ibu, kalau saya lagi di, maaf ya dulu kita ngartis ya. Jadi kalau dengar suara saya ketawa, mama itu dari dapur, si Jody itu udah sampai kayak gitu. Iya. Sampai jadi trademark gitu loh. Bener. Jadi persis seperti yang tadi Mas Sam bilang ya. Iya betul. Jadi ternyata suara itu juga adalah brandingan ya. Iya. Oke. Iya. Mas Syam kenal nggak sebenarnya beliau artis? Enggak kenal dia. Kenal. Ini Tahun deh. Udah follow-followan kenal. Ini maaf ya, agak-agak nepotisme saya. Oh, nepotisme. Ini adik kelas saya, jadi saya kasih. Oh iya, boleh. Oke, Mas Syam, ini Gua nggak mau nanya nih, gue mau nanya. Pertanyaannya, pernah nggak ada bantuin UMKM yang sekarang dengan Canva-nya jadi mencuat nih? Nah, salah satu. Masya Allah ya. Ya. Ya UMKM yang aku bantu di awal itu mungkin kalau misalkan teman-teman suka tipes ya, pernah tipes, bukan suka tipes ya. Pernah tipes ya, suka tipes mah. Dokter. Gue enggak, gue langsung drop gue denger. Suka Itu tipes ya. biasanya minum obat yang warnanya oranye. Oke. Disebut aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa lah. Ya, oke. Fermin ada Iya, yang tahu iya. ya. Nah Oke. itu Fermin, itu juga waktu dulu memang sempat sudah berjaya gitu, terus habis itu agak menurun sedikit, sosmednya digenjot lagi, sekarang naik lagi. Gitu, banyak campaign, itulah salah satunya mungkin yang bisnis yang sudah lama gitu kan, harus digitalisasi Karena nih. stuck. Gitu, Iya kan? betul. Iya. Itu Ya salah kayak gue satunya. lah, ya kan ya. Kita lahir tahun ya 70-an ya. Sekarang umur udah 54 ya kan. Terus Gitu. tiba-tiba begitu masuk dengan Gen Z, gue sampai bilang sama teman Edwin tuh, kalau kau tahu teman saya Edwin, Win, yang kenal kita itu emaknya, bukan dianya. Karena saya pernah ngobrol dengan 3 orang pilot. Bayangin ngobrolnya dari asar sampai dengan isya. Lama dong. Iya. Tiba-tiba temennya nyolek. Lu ngobrol dari tadi, kenal gak dia siapa? Nggak tahu bang. Sampai dia googling di depan muka saya, nyari, lu cari Jody Bejo. Sedih gak? Ya enggak boleh sedih. Karena itulah yang terjadi sekarang gitu ya kan. Seperti yang tadi Fermin tadi. Ya, Dia udah ngedrop, stuck, gak tahu digitalisasi segala macam. Dia mau hire orang juga udah, ya udahlah. Artinya gue udah pernah inilah gitu. Tapi kan nggak bisa juga. Karena harus ada maintenance dan sebagainya. Akhirnya, betul. Masya Allah, Canva membantu untuk bisa dia jadi grow up lagi. Iya. Oke. Mungkin aku satu lagi Ya. cerita juga, kalau tadi itu dari brand, Ya. kalau ini ada cerita yang menurut aku juga menggugah juga, Ya. yaitu tadinya seorang ibu ini dia bekerja di apotek, tapi setiap mau bekerja itu dia harus menitipkan anaknya, karena kan harus ninggalin anaknya. Nah, terus belajarlah Canva, akhirnya belajarlah Canva. Niatannya adalah bisa menghasilkan income dari Canva dan nggak meninggalkan anaknya lagi gitu. Nah, terus Yang kemudian online ya, tanpa Iya. meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang ibu. betul, gitu itu ya. dia gitu. Jadi aku motivasi, kan maksudnya ya anak biar lebih dekat sama ibunya harus ya. Nah, ternyata alhamdulillah gitu ya, bismillah juga sekarang sudah bisa menghasilkan dari Canva, jasa desain Canva. Jasa desain. Berarti gak cuma buat produk kita sendiri ya, kita bisa jadi desainer untuk produk orang lain. Bisa, berarti ya. bisa. Jadi kita dengan menggunakan Canva,
kita bisa bikin template-template, mau masukin kayak minuman al-ma'wa kah, atau hot cookies yang seperti itu, aci, kaldu. Berarti kita bisa jadi desainernya. Bisa. Ting Betul. tong. Jadi DR juga dong. Ting Bisa tong. DR. Ting tong. Kita udah ini Mas. Bentar lagi asar. Oke, it's the last question. Silakan untuk pertanyaan terakhir. Tapi pertanyaan terakhir adalah kita lihat dulu video yang satu ini. Oke. Silakan siap-siap. Tolong perhatikan pertanyaannya nggak jauh-jauh dari situ. Hadiahnya ada dari Muslim Madani, ada dari Wardah, dan ada dari Alam Culture. هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق Oke, fight your way. Oke, silakan. Pertanyaannya gampang, tapi yang jelas mau dikasih info dulu. Siap. Kalau yang mau jadi reseller silakan ya. Yang mau jadi reseller, ingat bukan rengiler, bukan reseller. Lupa ya kan? Siap. Agak-agak sama masalahnya ya. Oke, pertanyaannya adalah ada dua toko tadi, yang satu pakai kacamata, yang satu juga pakai kacamata. Ya kan? Oke, yang satu tua, yang satu muda. Ya, siapakah nama public figure yang muda tadi? Silakan, angkat tangannya. Yang udah dapat, oke. Coba itu. Oke Bunda, silakan. Oke, silakan pertanyaannya gampang banget. Ya, siapakah tokoh muda yang pakai kacamata tadi? Ricky Harun. Ricky Harun, benar sekali. Ya. Kita ke sini ya, Bang John. Dari Wardah. Wardah. Silakan. Ya, mana dia fotografernya tadi? Wardah, silakan. Antum yang kasih. Silakan. Bunda, silakan nih Bun. Tunggu. Antum situ tuh. Ada fotografernya tuh. Untuk laporan. Nah, ya udah. Oke, satu pertanyaan lagi silakan Langsung aja, gini. dari Muslim Madani ya. Tadi Muslim Madani, kita sudah ngobrol-ngobrol. Dia adalah pencetusnya Pexita. Siapa yang tahu tempatnya Muslim Madani di mana? Tempatnya Muslim, pabriknya atau kantornya lah. Atau bisa dibeli di mana aja. Selain di booth yang ada di Halal Culture. Selain hari ini di Halal Culture bisa beli di mana? Ada di mana? Tokonya terkenal. Bukan tokonya terkenal, daerahnya terkenal. Tuh. Ini angkat tangannya dia nih. Dia lagi makan, angkat Nggak tangan. apa-apa. Kayaknya kepedesan dia juga. Oke, ya di mana? Di mana? Di Tanah Abang. Benar sekali. Betul. Blok berapa? Sama saya juga nggak tahu sebenarnya. Oke, terima kasih Mas. Oke, kalau gitu Oke, terima Mas, kasih siap. banyak. Silakan, Saya Mas. Jody, mohon maaf kalau ada salah-salah. Saya memang dulu jujur aja setelah sekian lama, saya menolak banyak pekerjaan, apalagi yang namanya MC. Kecuali kalau yang namanya Bu Elsa memanggil, ini panggilan kenegaraan saya bilang. Saya langsung berangkat. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Dan mungkin dari Teddy. Ya, terima kasih banyak. Di kesempatan kali ini kita bisa dengerin Mas Syam ngejelasin kepada teman-teman semua, pada kita semua tentang Canva dan penggunaannya untuk UMKM tentunya ya. Dan karena di sini mayoritas adalah UMKM, semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan bermanfaat juga buat Mas Syam jadi amal jariah buat kedepannya. Amin, insya Allah. Insya Allah Oke. gitu.
Mungkin Mas Mas Syam, Syam, mungkin ada yang silakan. sampaikan Mas Syam. Ya, seperti itu teman-teman. Mungkin motivasi buat teman-teman, jangan ragu menggunakan Canva karena orang nggak melihat bikinnya pakai apa, tapi yang terpenting hasilnya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Bikinnya seperti apa? Kayak gimana? Tapi hasilnya. Betul. Ya, insya Allah. Sepakat. Sepakat Penting ya? hasilnya ya. Tadi berarti pakai Canva semua dong berarti. Iya, Oh, Canva itu ini. Canva Yang tadi semua. videonya Canva semua kan? Itu Bu Elsa gila Elsa. kan. Wah, pantesan. Jadi buat Semua. teman-teman yang mau bikin video begitu, yang Iya. dipasang di Instagramnya, di Ah. TikToknya, dimanapun, Ya. itu bisa jadi promosi, sarana promosi yang luar biasa lah insya Oke. Allah gitu ya. Insya Allah, bismillah. Oke. Ya. Oke, saya Jody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy, saya pamit undur diri Mas Syam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.